Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi di channel Jas Merah. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang pemerintahan Raden Patah. Bahwa Kerajaan Demak merupakan daerah wilayah, yakni Kerajaan Majapahit, dan Raden Patah sebagai bupatinya, karena Demak terletak di pantai utara Pulau Jawa. Dan Kerajaan Demak berkembang menjadi daerah, yakni daerah perdagangan yang sangat ramai. Bahwa pada tahun 1500 Masehi, Raden Patah yang beragama Islam melepaskan diri dari kekuasaan Majapahit. Karena saat itu sedang terjadi perebutan kekuasaan yang berada di Keraton Majapahit. Dan Raden Patah mendapat dukungan dari para wali dan berhasil mendirikan kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa yang bernama Kerajaan Demak. Dengan demikian, Kerajaan Demak berfungsi sebagai pusat kegiatan para wali dalam menyebarkan agama Islam, serta sebagai pusat perdagangan di Pulau Jawa. Bahwa Raden Patah menjadi Raja Demak bergelar Sultan Alam Akbar. Di bawah kepemimpinannya, Kerajaan Demak berkembang dengan pesat karena memiliki daerah pertanian yang sangat luas sebagai penghasil bahan makanan, yakni terutama beras. Dan akhirnya Demak menjadi kerajaan agraris, yakni agraris maritim. Bahwa komoditi yang diekspor Demak selain beras juga lilin dan madu. Dan barang-barang tersebut diekspor, yakni ke daerah Malaka, serta Maluku dan Samudra Pasai. Dan wilayah kekuasaan Demak meliputi, yakni Jepara, Tuban, Sedayu, Palembang, dan daerah-daerah yang berada di sekitar Kalimantan. Dan Demak juga memiliki pelabuhan, di mana pelabuhan itu sangat penting, seperti pelabuhan di Jepara, pelabuhan di Tuban, Sedayu, dan Gresik, yakni berkembang menjadi pelabuhan transito. Dengan Demak berkembang sebagai pusat perdagangan dan sebagai pusat pula penyebaran agama Islam. Dan ini termasuk jasa para wali dalam menyiarkan agama Islam yang sangat besar baik di Pulau Jawa maupun di daerah luar Pulau Jawa, yakni seperti Maluku oleh Sunan Giri, dan ke daerah Kalimantan Timur seorang penghulu dari Demak yang bernama Tunggang Parangan. Dan Raden Patah dibantu oleh para wali, yakni mendirikan sebuah masjid, di mana masjid itu terkenal dengan Masjid Demak. Dan ketika Malaka jatuh ke tangan Portugis, yakni pada tahun 1511 Masehi, di mana hubungan Demak dengan Malaka, yakni menjadi terputus. Oleh sebab itu, Demak merasa dirugikan oleh Portugis karena tidak dapat mengirim beras lagi ke Maluku atau ke Malaka. Bahwa pada tahun 1513 Masehi, Raden Patah mengirim putranya Adipati Yunus
untuk menyerang Portugis yang berada di Malaka. Bahwa serangan itu belum berhasil karena Portugis memiliki armada yang sangat kuat dan persenjataan yang sangat lengkap. Atas usahanya itu, Adipati Yunus mendapat julukan Pangeran Sabrang Lor. Demikianlah kisah pemerintahan kerajaan Demak yang dipimpin oleh Raden Patah.